Sulit tidak mempercayai pengakuan Agus Raharjo. Jika tidak diproses hukum, berpotensi penyelesaiannya dengan politik jalanan. Ini tidak baik karena bisa menimbulkan chaos di negeri ini seperti yang terjadi tahun 1998. Tentu ini jangan sampai terjadi. Melakukan tindakan serius, tidak taat atau menabrak prinsip konstitusi. Jadi pengakuan Agus Raharjo harus ditangani secara khusus dan serius di DPR RI dan MPR RI. Sulit tidak mempercayai pengakuan Agus Raharjo dan saya mendorong DPR RI mengajukan hak angket ke Presiden Joko Widodo. Dari aspek komunikasi politik, saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP. Publik sudah sulit tidak mempercayai pengakuan Agus Raharjo bahwa Joko Widodo marah-marah minta agar menghentikan kasus IKTP. Mengapa? Pernyataan Agus Raharjo sudah terkonfirmasi dari berbagai sumber yang kredibel dan dimuat di berbagai media yang kredibel pula dalam dan luar negeri secara masif. Oleh karena pernyataan Agus Raharjo tentang penghentian kasus IKTP oleh Joko Widodo sebagai presiden bukan sebagai pribadi, maka menurut hemat saya sebagai komunikolog mendorong agar aparat secepatnya memproses hukum kepada para pihak yang terkait dan sekaligus memberikan kesempatan kepada Agus Raharjo membuktikan dalilnya di satu sisi. Di sisi lain, Joko Widodo menyampaikan secara terang benderang apa yang terjadi, apa adanya di pengadilan, sehingga semua menjadi terbuka. Jika tidak diproses hukum, berpotensi penyelesaiannya dengan politik jalanan. Ini tidak baik karena bisa menimbulkan chaos di negeri ini seperti yang terjadi tahun 1998. Tentu ini jangan sampai terjadi. Atau memang dengan pilihan lain, diselesaikan dengan mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan mengajukan hak angket ke Presiden Joko Widodo. Sebab pengakuan Agus Raharjo tersebut sudah tidak boleh dianggap enteng. Karena ini sudah menyangkut hal mendasar, yaitu berpotensi tidak sejalan dengan konstitusi kita. Presiden tidak boleh intervensi proses penegakan hukum di tanah air. Jika benar Presiden intervensi, berarti negara sudah masuk ke pemerintahan sentralistik otoriter. Hasil hak angket boleh jadi berlanjut ke proses di sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mengambil keputusan yang konstitusional tentang kelanjutan pemerintahan di sisa masa jabatan yang kurang dari 1 tahun ke depan. Jadi DPR RI dan MPR RI harus didorong mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif. Jangan sampai terlambat. Situasi kita saat ini tidak dalam keadaan biasa-biasa karena sudah menyentuh ke ranah persoalan konstitusi kita sebagai hukum dasar berbangsa dan bernegara. Sebab pengakuan Agus Raharjo tersebut bisa bermakna bahwa Presiden melakukan tindakan serius, tidak taat atau menabrak prinsip konstitusi. Jadi pengakuan Agus Raharjo harus ditangani secara khusus dan serius di DPR RI dan MPR RI. Dengan demikian, tuduhan terkait Joko Widodo marah-marah kepada Agus Raharjo agar menghentikan kasus IKTP menjadi jelas duduk perkaranya. Jika ada yang melanggar undang-undang, siapapun itu,
baik Agus Raharjo atau Joko Widodo atau siapapun warga negara Republik Indonesia mutlak harus diberi sanksi yang tegas. Jangan sampai ada yang kebal hukum apapun statusnya di Republik ini, sekalipun jabatan presiden. Sebab setiap warga negara termasuk presiden sama di hadapan hukum. Jika tidak dibuktikan di pengadilan, dari sudut komunikasi politik bisa memunculkan berbagai spekulasi dan persepsi yang membentuk opini publik yang berpotensi menggerus kepercayaan publik sangat kuat kepada pemerintahan pusat secara keseluruhan dan Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di negeri ini di ruang publik nasional maupun internasional. Sebab menurut hemat saya, belakangan ini berbagai isu bermunculan silih berganti maupun terjadi secara simultan tanpa solusi yang jelas dan nyata. Tidak berlebihan tampaknya saat ini negeri ini seakan berjalan tanpa pilot, autopilot. Lihat saja misalnya keputusan MK yang memberi karpet merah kepada Gibran menjadi calon wakil presiden pasangan Prabowo yang berujung si paman dari Mahkamah Keluarga terkena sanksi etika berat. Cawe-cawe politik oleh si Pak Lurah terkait penyusunan pasangan calon Pilpres 2024 yang bukan kewenangan si Pak Lurah tersebut. Upaya mengubah format debat Capres dan Cawapres oleh KPU yang menurut penilaian publik seolah-olah melindungi sosok tertentu yang tidak memiliki kemampuan debat yang memadai. Dugaan kuat memanfaatkan kuasa dan relasi kuasa memobilisasi untuk mendukung kekuatan politik tertentu. Misalnya Prabowo Gibran terkait Pilpres 2024 seperti mencantumkan gambar Joko Widodo bersama Prabowo dan adanya foto Joko Widodo di Partai PSI yang tersebar di media luar ruang. Padahal Presiden Joko Widodo mutlak harus netral. Yang teranyar pengakuan Agus Raharjo bahwa Joko Widodo marah-marah minta agar Agus Raharjo menghentikan kasus IKTP yang sedang berproses di KPK. Khusus pengakuan Agus Raharjo ini menghentakkan seluruh rakyat Indonesia yang menggunakan akal sehat demokrasi. Kecuali memang terdapat segelintir politisi oportunis yang tidak menggunakan sehat akal seperti meminta Agus Raharjo membuktikan sendiri tanpa proses penegakan hukum oleh aparat hukum sebagai ruang bagi Agus Raharjo untuk membuktikan secara terang benderang. Tanpa pembuktian melalui proses hukum, sama saja dengan membenarkan pengakuan Agus Raharjo atau takut terbukti. Takut karena salah, berani karena benar. Artinya, kekuasaan takut jika pernyataan Agus Raharjo benar adanya. Dari sejumlah persoalan yang muncul akhir-akhir ini dan tanpa solusi yang memadai dan terkesan jauh dari rasa keadilan sosial, saya mengingatkan para pihak, terutama kepada yang boleh jadi berperilaku arogansi kekuasaan, bisa saja terjadi disorder sosial di tengah masyarakat. Hati-hati. Salam Emrus Yombing, Komunikolog Indonesia. Sampai jumpa di Horas berikutnya.